Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Ambar Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 4 SMA Negeri 1 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.1.A.9 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dilakukan oleh guru untuk memberikan pengajaran yang efektif dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam sehingga terpenuhi kebutuhan belajarnya baik secara individu maupun kelompok. Yang perlu kita ketahui bahwa kebutuhan belajar murid menjadi dasar bagi praktek diferensiasi di kelas. Tetapi hal yang paling utama adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, ada strategi kegiatan yang diawali dengan memetakan kebutuhan belajar murid di kelas. Memetakan kebutuhan belajar ini bisa meliputi 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk diferensiasi di kelas, ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita melaksanakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Aspek pemenuhan kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek kesiapan belajar. Aspek ini merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru, di mana tugas yang diberikan guru mempertimbangkan kesiapan murid. Murid harus bisa keluar dari zona nyaman mereka, tetapi dengan lingkungan belajar yang tepat, mereka pasti bisa menguasai materi. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Mewujudkan keinginan, bakat, dan ketertarikan terhadap suatu materi disesuaikan dengan pemahamannya. Di sini, seorang guru bisa membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Aspek yang ketiga, profil belajar murid. Di sini, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang belajar secara visual, auditori, ataupun kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan dengan diferensiasi konten. Diferensiasi ini berkaitan dengan materi yang diterima murid. Antara murid yang satu dengan murid yang lain bisa berbeda, tetapi pada tahap pembelajaran selanjutnya antara murid yang satu dengan murid yang lain bisa sharing tentang materi yang mereka dapatkan masing-masing dengan tujuan pembelajaran yang sama. Selanjutnya ada diferensiasi proses, bagaimana murid memahami makna sebuah materi. Di sini, murid diberi kebebasan untuk menemukan materi melalui berbagai macam media, bisa melalui media online, internet, media massa, kemudian juga bisa melakukan diskusi dengan teman-temannya. Dan selanjutnya ada diferensiasi produk. Ini berkaitan dengan tagihan yang diharapkan dari murid. Guru bisa memberikan tugas atau tagihan yang beraneka macam. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan bakat murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengidentifikasi karakter belajar murid, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Mengidentifikasi minat belajar murid sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dan membuat tujuan pembelajaran yang jelas. Mengkolaborasi materi pelajaran yang sesuai dengan minat murid atau diferensiasi konten, memberikan kebebasan kepada murid untuk menemukan informasi dari berbagai sumber
diferensiasi proses, dan meminta murid untuk mengumpulkan hasil belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuan murid atau diferensiasi produk. Kaitan materi dengan modul sebelumnya yaitu modul 1, filosofi KHD. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, secara tidak langsung kita sudah berusaha memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak sesuai dengan bakat dan minat mereka, serta gaya belajar mereka. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, secara langsung kita sudah berpihak kepada murid, memenuhi kebutuhan belajar mereka secara tepat. Visi dan misi guru penggerak. Sebagai seorang guru, alangkah bagusnya kita bisa mengidentifikasi dulu apa kebutuhan belajar murid kita. Dan apabila ada permasalahan, kita juga bisa menemukan solusinya. Kita bisa menerapkan paradigma inquiry apresiatif dan juga bagja. Untuk budaya positif, jika kegiatan pembelajaran di sekolah sudah dilakukan dengan berpusat pada murid dan berdiferensiasi, berharap bahwa sekolah itu akan menjadi tempat ternyaman untuk anak-anak menuntut ilmu, karena apa yang mereka butuhkan dalam belajar itu sesuai dengan bakat, minat, serta gaya belajar mereka. Demikian tadi koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Berikan kesempatan murid untuk berkembang dan mengekspresikan pemahaman materi dari versi mereka, karena setiap anak memiliki gaya dan minat sendiri. Menuntun mereka menjadi pribadi yang mandiri berarti kita sudah menyiapkan generasi bangsa yang hebat untuk Indonesia. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.